Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nama Ahlussunnah wal Jamaah muncul jauh setelah era Nabi dan era sahabat. Meskipun nama tersebut muncul belakangan, namun secara substansi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu al-Hasan Ali al-Asy'ari. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari ada Harits bin As'ad al-Muhasibi, Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahwi. Secara akidah mereka semuanya sama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajuddin al-Subki di dalam Tabawatnya. Setelah saya berpikir dengan mendalam, saya berkesimpulan bahwa akidah Abu Ja'far al-Tahawi secara substansi sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari. Abu Ja'far al-Tahawi akidahnya sama dengan akidah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syibani. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam al-Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya, Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi SAW dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah difahami oleh orang awam. Adapun secara substansi, akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah Nabi SAW dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Asy'ari sendiri, seperti Al-Ibana an Ushul al-Diyanah. Bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskannya di dalam kitab-kitabnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bukunya yang berjudul Maqalat al-Islamiyah, Imam al-Asy'ari berkata, ini adalah perkara-perkara yang mereka atau salafus soleh perintahkan, pergunakan, dan riwayatkan, dan kami berkeyakinan sama dengan semua perkara-perkara yang kami sebut ini. Kami juga bermazhab dengan mazhab dengan hal itu, dan tidak ada pertolongan kecuali dengan Allah. Dia adalah kecukupan kami dan dia adalah baik-baik, zat yang dipasrahi dan dimintai pertolongan. Hanya kepadanya kami bertawakal dan kami akan kembali. Dalam bukunya yang berjudul Maqalah al-Islamin, Imam Asy'ari berkata, Ahlussunnah dan para ahli hadis berkata bahwa Allah tidak berupa jin dan tidak menyerupai apapun. Mereka tidak berkata semata kecuali apa yang mereka dapati di dalam Alkitab atau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dengan ini saya berpendapat yang sama dengan hal itu. Pengakuan Imam Asy'ari ini diakui oleh para ulama setelahnya bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki di dalam Tabaqatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Abu al-Hasan al-Asy'ari bukanlah pembuat pendapat baru. Beliau juga bukan pembuat mazhab baru. Beliau hanya menetapkan mazhab-mazhab salaf dan membela akidah yang diimani oleh para sahabat Rasulullah SAW, menisabkan diri kepada beliau. Maksudnya dengan memandang bahwa beliaulah yang mengukuhkan kajiannya, memedomaninya, dan mengungkapkan hujah-hujah dan bukti-bukti atas akidah tersebut. Maka orang-orang yang mengikuti beliau dalam hal metode menetapkan dalil dinamakan Asy'ari atau orang yang bermazhab Asy'ari. Imam Asy'ari adalah salah satu imam yang sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk
bantah subhat-subhat akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun ada banyak ulama sebelum beliau seperti Al-Haris, Al-Muhasibi, dan lain-lain yang membantah subhat-subhat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, namun bantahan itu tidak sesistematis dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Syekhul Azhar Syekh Muhammad Thayyib di dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengutip pandangan Syekh Ramadan Al-Buti berkata, Imam Asy'ari adalah tokoh terbesar dalam sejarah yang membela akidah para sahabat dan salafus saleh. Dialah yang secara komprehensif dan sistematis mendasari dalil dan menyeleksi dalil-dalil tersebut untuk dijadikan dasar setiap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga tokoh yang dikenal paling dapat meruntuhkan argumentasi kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah. Dari jerih payahnya ini, nama Imam Asy'ari mulai melambung dan harum di Irak, Khurasan, Syam, bahkan hingga benua Afrika. Bahkan menurut Izzuddin bin Abdissalam, hampir seluruh pengikut mazhab 4 berakidah sebagaimana akidahnya Imam Asy'ari. Di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibanding para imam yang lain yang sama-sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Abdul Aziz Al-Makki, Al-Harits Al-Muhasibi, Abdullah bin Kulab adalah satu. Beberapa ulama seperti bin Hanbal lebih memilih diam, tidak mau menanggapi ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah. Mereka memilih sikap seperti itu karena khawatir subhat-subhat ajaran di luar Ahlussunnah akan semakin populer di masyarakat dan justru ikut menaikkan pamor mereka. Para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal bahkan tidak berkenan membuat sebuah buku yang berisikan tentang jawaban terhadap syubhat aliran yang berkembang pada masanya, sehingga hal ini menjadikan Mu'tazilah menganggap bahwa Ahlussunnah lemah secara hujjah. Akibat dari hal itu, Mu'tazilah justru menjadi aliran resmi negara di masa kekhalifahan Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Hal ini menjadikan pemikiran Mu'tazilah seperti masalah kemakhlukan Al-Quran semakin tersebar di masyarakat. Dua tokoh-tokoh aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Haris Al-Muhasibi dan Abdullah bin Kulab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari.